Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eker Saugo dalam channel ini. Kita bersyukur pada kesempatan ini dapat bersama-sama bertemu lewat video ini. Saya percaya Anda yang sedang menyaksikan video ini ada dalam keadaan sehat. Amin. Teman-temanku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu video. Ada seorang bapak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam video ini dia mengatakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dia maksudkan. Dan ketika saya melihat video ini, saya sangat tertarik dan saya sangat sukacita oleh karena saya melihat di dalam usianya yang sudah tua, dia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya melihat ini, saya teringat apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Memang benar bahwa akan ada sukacita besar di surga apabila ada satu orang berdosa bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika kita membaca kitab Injil, teman-teman, kita akan menemukan ketika Yohanes tampil, berita yang dia beritakan adalah berita tentang pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Demikian halnya dengan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus hadir dalam pelayanan di dunia ini, berita yang dia beritakan adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berita pertobatan ini adalah berita yang sangat penting, harus disampaikan kepada segala bangsa. Supaya apa? Semua bangsa yang sudah jatuh dalam dosa ini diselamatkan oleh Tuhan ketika mereka mendengar Injil dan mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ada satu kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab. Ketika Yesus turun dari perahu dan dia bertemu dengan seorang yang sedang kerasukan roh legion, dan pada waktu Yesus melayani dia, mengusir roh jahat itu dan dia dibebaskan, dan seorang yang kesurupan ini hendak mengikut Yesus. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Yesus Kristus mengatakan kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat Tuhan Allah kepadamu, dan beritahukanlah tentang bagaimana Dia mengasihi engkau." Artinya di sini adalah ketika dia dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perintah kepadanya supaya apa? Orang yang sudah diselamatkan ini memberitahukan tentang apa yang dia sudah rasakan dalam kehidupannya ketika dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang diungkapkan seorang bapak ini dalam video ini nanti. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, jika Anda yang sedang menyaksikan video ini adalah orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, saya memberitahukan kepada Anda, ketika Anda menyaksikan video ini bukanlah suatu kebetulan, tapi saya ingin memberitahukan kepada Anda, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Percayalah kepadanya, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan diselamatkan. Dan apabila engkau adalah orang percaya, saya berdoa kiranya iman kita semua tetap diteguhkan dan kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Mari kita dengarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang ada dan masih ada. Karena masih banyak orang yang hari ini sudah tidak ada. Kalau kita ada, ini hanya oleh karena Allah, hanya oleh karena Tuhan. Dan kalau kita ada hanya oleh karena Tuhan, maka kita harus sadar dan tidak boleh sombong. Saudaraku yang dikasihi oleh Allah, di dalam nama Isa Al-Masih, saya ingin menyaksikan kalau hari ini, pagi hari ini, saya ada di satu desa di Kalimantan Tengah. Dan sebentar saya akan menuju ke Ampah, langsung melanjutkan perjalanan ke Lenggang, kurang lebih 50 kilo. Dan di sana kami akan ada pertemuan, ada pengkajian kitab suci. Di dalam pengkajian kitab suci kami akan belajar apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam nama Isa Al-Masih itu. Dulu saya membenci dengan nama Yesus atau Isa Al-Masih, tetapi semakin saya membenci, semakin Tuhan itu mengejar saya hingga saya ditangkap dan tidak bisa keluar lagi dari cengkeraman, dari kekuasaan Allah itu. Masya Allah. Dan saya menjadi kuat. Saya menjadi kuat oleh karena Allah yang berkehendak untuk saya dipakai untuk menyelamatkan orang-orang yang lain, supaya orang yang lain juga diselamatkan. Karena keselamatan
hanya ada di dalam nama Isa Al-Masih. Dengan demikian kalau kita paham itu, maka kita tidak akan menjadi orang yang hanya fanatik agama, akan tetapi kita akan lebih banyak wawasan yang kesemuanya itu ditujukan kepada Tuhan yang adalah juru selamat itu. Tuhan bukan hanya sebutan yang hanya butuh penyembahan saudara, bukan, tetapi Tuhan yang juga sesudah saudara dipilih, saudara dipakai untuk apa? Untuk karya tangan Tuhan, menjadi jalan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan itu sendiri. Karena keselamatan hanya di dalam nama Tuhan, tidak ada di dalam nama siapa-siapa. Penyembahan itu tidak berbicara tempat, tapi penyembahan berbicara tentang hati, tentang roh. Allah itu roh, tidak kelihatan tapi ada, dan dia ada pada siang hari ini. Ya, pada siang hari ini, pada pagi hari ini, pada saat kita membicarakan tentang Tuhan yang adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Karena di mana 2 dan 3 orang bersekutu dalam nama dia hadir. Itu hebatnya. Karena roh kita Allah kita adalah Allah yang roh. Tidak di satu tempat, tidak. Kita nggak usah datang kemana-mana. Tapi di mana saja Anda berada, Anda melihat video ini, pada saat Anda mengimani, maka Allah yang adalah Tuhan itu hadir, ada di tengah-tengah kita. Hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 ini, ingat ya, tanggal 2 Agustus 2020 ini Anda harus mempunyai keputusan, mau ikut Tuhan atau Anda mau berjalan dengan kekuatan Anda sendiri. Pada saat Anda mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan menyertai Anda semua. Saya kira begitu. Misi ini harus dijalankan oleh setiap orang yang sudah diselamatkan. Untuk apa? Memberitakan keselamatan bagi orang yang belum diselamatkan. Siapa itu? Orang yang hanya sekedar beragama, termasuk orang yang mengaku agamanya Kristen, tetapi di dalamnya tidak ada Kristus. Harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Dari keberadaan Anda akan jadi karya Tuhan untuk menyelamatkan yang lain. Bukan insya Allah, tapi satu kepastian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat sukses, jaga kesehatan keluarga. Amin.